Halo, para generasi pembelajar. Pada video ini, kita akan belajar tentang Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Kesultanan Samudra Pasai diperkirakan tumbuh dan berkembang antara tahun 1267 hingga 1524. Samudra Pasai terletak di ujung barat Pulau Sumatera dan didirikan oleh Meura Seluk yang kemudian bergelar sebagai Sultan Malik Al-Saleh. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Saleh, Kesultanan Samudra Pasai telah memiliki sistem pemerintahan yang baik, angkatan perang laut yang baik, dan angkatan perang darat yang baik pula. Selanjutnya, pemerintahan dilanjutkan oleh Muhammad Malik Zahir. Pada masa pemerintahannya, Samudra Pasai telah menjalin kerjasama dengan Tiongkok, Gujarat, dan Benggala. Namun, keadaan Samudra Pasai berubah. Kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa telah melebarkan wilayah kekuasaannya sampai ke Sumatera. Pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir, Samudra Pasai berhasil dikuasai oleh Kerajaan Majapahit. Seperti yang kita ketahui, kejayaan Majapahit mulai meredup sejak berkobarnya Perang Paregreg. Oleh karena itu, Samudra Pasai memanfaatkan kesempatan ini untuk bangkit kembali di bawah kepemimpinan Sultan Zainal Abidin Malik Zahir. Selanjutnya, Kesultanan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultanah Nariyah, Abu Malik Zahir, dan Mahmud Malik Zahir. Perekonomian Samudra Pasai dipengaruhi oleh perdagangan. Barang komoditas yang diperdagangkan adalah lada, sutra, dan kapur barus. Pasai juga menciptakan uang emas yang disebut ceitis. Ceitis ini ukurannya sangat kecil, hanya sebesar kancing baju. Samudra Pasai pada akhirnya mengalami kemunduran karena dua hal. Yang pertama, karena Portugis telah menguasai Malaka pada tahun 1511 dan meluaskan kekuasaannya sampai ke Samudra Pasai yang pada akhirnya mengganggu perdagangan Pasai. Sebab yang kedua, karena serangan dari Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pemerintahan Sultan Ali Mughayat Shah. Selanjutnya, Samudra Pasai menjadi bagian dari Kesultanan Aceh Darussalam. Runtuhnya Samudra Pasai berkaitan dengan perkembangan Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi, selanjutnya kita akan mempelajari Kesultanan Aceh Darussalam. Kehidupan Kesultanan Aceh Darussalam selalu beriringan dengan keberadaan kekuasaan bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda di Selat Malaka. Tentu saja hubungan dua pihak ini selalu bertentangan karena ambisi bangsa Eropa untuk menguasai perdagangan. Aceh merencanakan serangan ke Malaka, tetapi gagal karena Sultan Aceh yaitu Sultan Ali Mughayat Shah wafat. Setelah Sultan Ali Mughayat Shah wafat, pemerintahan Aceh dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Ia mengembangkan kekuatan angkatan perang, perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Ethiopia, dan Mesir. Aceh Darussalam adalah kesultanan yang berkembang dari perdagangan. Komoditas perdagangannya antara lain lada, beras, dan timah. Jika dalam masyarakat Hindu dikenal kasta, maka dalam masyarakat Aceh kehidupan sosialnya dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada kelompok Tengku, yaitu kelompok masyarakat untuk golongan ulama. Yang kedua ada kelompok Teuku, yaitu kelompok masyarakat dari golongan bangsawan. Kesultanan Aceh Darussalam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sejak naik tahta, Sultan Iskandar Muda sudah menyusun rencana dan strategi untuk melawan Portugis. Sultan Iskandar Muda menyiapkan berbagai persiapan, mulai dari armada perang, persenjataan,
dan prajurit perang. Akhirnya, beliau melancarkan serangan pada tahun 1615. Sayangnya, serangan ke Malaka tersebut gagal sehingga hubungan antara Aceh dan Portugis terus memanas. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat, pemerintahan Aceh dilanjutkan oleh Sultan Iskandar Sani. Pada masa ini, berkembang banyak karya sastra. Contohnya adalah kitab Bustan Al-Salatin yang berarti Taman Raja-Raja dan Sirotol Mustaqim yang artinya adalah jalan yang lurus. Dua karya sastra ini ditulis oleh Nuruddin Araniri. Kemunduran Aceh dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, karena kedatangan bangsa Belanda. Pada mulanya, Kesultanan Aceh berkonflik dengan Portugis, tetapi Portugis dan Aceh memiliki kekuatannya seimbang. Konflik ini baru berakhir dengan kedatangan kongsi dagang Belanda yaitu VOC yang berhasil mengalahkan Portugis. VOC menggunakan berbagai cara untuk menaklukkan Aceh hingga akhirnya Aceh tunduk pada tahun 1912 setelah berjuang melawan bangsa Barat selama 400 tahun. Sebab yang kedua adalah karena perebutan kekuasaan di kalangan internal kerajaan. Belanda menerapkan politik divide et impera atau politik adu domba, sehingga terjadi perang saudara antara bangsa Aceh itu sendiri. Hal ini tentu saja memperlemah pemerintahan Aceh. Yang ketiga, karena tidak ada pengganti Sultan Iskandar Muda yang cakap. Gangguan-gangguan dari bangsa Eropa tentu saja membutuhkan penanganan yang serius. Pemimpin yang tidak cakap dan mudah diadu domba membuat Aceh jatuh ke tangan Belanda pada awal abad ke-19. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa.